Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari AKBP Stay EKBP Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rifka Zwanda, SH, MH. Kami dari kelompok 1 ada 16 anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, Reswi Nurvita. Yang kedua, Pinky Marianti. Yang ketiga, Prasetyo Irvano. Yang keempat, saya sendiri, Dela Puspita. Yang kelima, Pujara Putra Aditya. Yang keenam, Muhammad Zeki Alfiandi. Yang ketujuh, Zakiatul Umami. Yang kedelapan, Fobi Arjuna. Yang kesembilan, Fani Melda Putri. Yang kesepuluh, Sri Rahayu. Yang kesebelas, Tia Oktavianti. Yang kedua-belas, Rila Syaprianti. Yang ke-13, Nur Azizah. Yang ke-14, Siti Nurhalimah Sabalabalat. Yang ke-15, Yolanda. Dan yang terakhir, Foni Amelia. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pentingnya hukum perjanjian dalam melakukan bisnis. A. Perjanjian tentang bisnis terkait hukum di Indonesia. Perjanjian telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Indonesia dan dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis melakukan kerjasama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dibuat secara tertulis maupun secara notaril di hadapan notaris, meskipun perjanjian bawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia tentang Perikatan dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Perjanjian atau kontrak berdasarkan azas-azas yang diatur dalam buku 3 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian atau kontrak adalah azas mengikatnya kontrak atau fakta sunt servanda, di mana azas ini menyatakan setiap orang yang membuat kontrak mengikat pada para pihak sebagaimana undang-undang. Perjanjian atau kontrak berpedoman pada azas kebebasan kontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu menyatakan bahwa semua perjanjian atau kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian atau kontrak merupakan bahagian dari proses transaksi bisnis, baik transaksi bisnis dalam negeri maupun transaksi bisnis internasional. Fungsi perjanjian atau kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat. B. Memorandum of Understanding. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur Memorandum of Understanding atau MOU. MOU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum common law. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan azas fakta sunt servanda. Istilah MOU berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Secara gramatikal, MOU diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang. Sedangkan understanding diartikan sebagai sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya,
baik secara lisan maupun tulisan, atau pengikatan kontrak yang sah atau suatu materi yang bersifat informal. Persyaratan yang longgar kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan dan kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat. Pengaruh dari sistem hukum common law di Indonesia. Perkembangan bisnis Indonesia dalam membuat perjanjian mendapat pengaruh dari sistem hukum common law, sehingga para pihak dalam hubungan bisnisnya membuat kontrak. Para pihak dalam membuat kontrak biasanya didahului dengan MOU. MOU di dalam sistem hukum common law belum merupakan kontrak dan belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sebelum transaksi bisnis atau MOU ini berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal, yaitu partisipasi dalam bentuk tawar-menawar. Negosiasi merupakan suatu proses yang tawar-menawar dengan menggunakan pencapaian kesepakatan bersama atau satu pihak atau kelompok organisasi dengan pihak kelompok atau organisasi lain. D. Jenis-jenis kontrak bisnis. 1. Kontrak menurut namanya. Kontrak perjanjian kerjasama atau bisnis berdasarkan sumber hukumnya adalah merupakan salah satu penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Berdasarkan pengertian di atas, maka sesuai dengan di dalam pasal 1319 KUHP dan artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu yang A. Kontrak nominat atau kontrak bernama. Kontrak nominat adalah kontrak yang biasa dikenal di dalam KUHP. Yang termasuk di dalam kontrak nominat meliputi tentang jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, pemberian kuasa, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang B. Kontrak innominat atau kontrak tidak bernama. Kontrak innominat adalah kontrak yang muncul, tumbuh, berkembang dalam masyarakat. Yang termaksud di dalam kontrak innominat adalah perjanjian franchise atau waralaba, leasing, beli sewa, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain. 2. Kontrak menurut bentuknya. A. Kontrak lisan atau verbal. Kontrak lisan atau verbal adalah kontrak yang atau perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan pihak. Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, sayangnya kontrak jenis ini memiliki kekuatan yang lemah karena minimnya dokumen dan bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. B. Kontrak tertulis. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Pasal 1682 N KUH Perdata. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kesepakatan bisnis tersebut. Yang kedua, akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta pejabat pemerintah yang ditunjuk, contohnya pada pembuatan berita acara, rapat umum pemegang saham atau RUPS dalam suatu PT. C. Kontrak timbal balik. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Contoh yaitu perjanjian jual beli kendaraan pribadi, balik nama, ataupun perjanjian sewa rumah kendaraan dan apartemen lainnya. Mengenai pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut. Yang pertama,
adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan dan para pihak yang membuatnya, artinya para pihak yang membuatnya sudah cukup umur dan sehat akal pikirannya. Dengan ketentuan sudah dewasa menurut KUH Perdata adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Yang ketiga, suatu hal tertentu, artinya objek perjanjiannya harus merupakan suatu hal yang cukup jelas. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang berimbang, artinya dia tidak berat sebelah, serta wajib mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalamnya. F. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. Beberapa syarat dalam hal ini adalah: yang pertama, kontrak harus dilaksanakan dengan etikat yang baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan. Yang keempat, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Yang kelima, syarat sah yang khusus. Yang keenam, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang ketujuh, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedelapan, syarat akta pejabat tertentu atau selain notaris untuk kontrak tertentu. Yang kesembilan, syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk suatu kontrak tertentu. Prinsip-prinsip mendasar yang ada di dalam sebuah perjanjian. 1. Menyebutkan para pihaknya secara jelas dan benar. 2. Menyebutkan objek perjanjian tersebut. 3. Menyebutkan periode perjanjian tersebut. 4. Mendefinisikan serta menyebutkan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. 5. Mencantumkan pilihan penyelesaian sengketa. 6. Mencantumkan kondisi-kondisi yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Tujuan dibuat kontrak dalam bisnis. Tujuan dibuat kontrak dalam bisnis yaitu agar masing-masing pihak bisa menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, perlu dibuat surat kontrak mengenai kerjasama usaha. Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain bisa saja terjadi konflik. Mengenai risiko dalam bisnis, meminimalisir konflik dan manajemen risiko. Tidak ada bisnis yang berjalan dengan mulus dan lancar. Suatu bisnis pasti pernah mengalami kesulitan atau kegagalan. Setidaknya terdapat beberapa risiko yang terjadi pada bisnis, mulai dari risiko pasar, risiko strategi, risiko kredit, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko hukum atau peraturan. Meski menjalankan bisnis pernah penuh dengan risiko, bukan berarti risiko ini tidak dapat dikelola dengan baik. Risiko hukum masih relatif baru dan belum banyak diperhitungkan oleh pembisnis. Padahal risiko hukum tidak diinvestigasi sejak awal bisa membawa kerugian besar material atau imaterial bagi perusahaan. Misalnya ketika seseorang klien tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, hal ini tentunya akan berdampak pada arus kas perusahaan, terlebih jika nilai transaksinya lebih besar. Sedangkan kerugian imaterial merupakan kerugian tidak dapat dihitung secara pasti atau finansial. Misalnya ada seseorang karyawan yang pemutusan hubungan kerja tidak berlangsung dengan baik, kemudian karyawan tersebut membuat tulisan mengenai hal tersebut di sosial media. Tentunya hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan membawa dampak yang tidak baik bagi pembisnis perusahaan untuk kedepannya. J. Fungsi kontrak dan mengapa kontrak penting bagi bisnis. Risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi dengan adanya kontrak. Karena di dalam kontrak, seorang pebisnis bisa menulis dengan jelas apa yang telah disepakati para pihak dan akan terjadi jika para pihak melanggar kontrak. Bukan hanya pembuatan kontrak, untuk mengelola risiko ini, pebisnis juga harus memahami isi dalam kontrak sebelum menandatangani kontrak tersebut. Pastikan bahwa kontrak ini mengakomodir kepentingan para pihak.
Jadi, membuat kontrak juga tidak bisa sembarangan, karena kontrak yang baik harus bisa memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sehingga kontrak inilah yang nantinya menjadi dasar ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Suatu kerja sama atau transaksi bisnis sangat membutuhkan sebuah fondasi yang yaitu kontrak. Kontrak inilah yang menjadi landasan dan acuan bagaimana transaksi bisnis dilakukan dan berfungsi sebagai alat bukti yang mampu melindungi bisnis ketika terjadi sengketa di kemudian hari. Bukan tidak mungkin sebuah bisnis yang berjalan akan mengalami masalah. Mungkin saat ini bisnis sebuah perusahaan berjalan baik-baik saja, tapi siapa yang menjamin masalah tidak akan datang menghampiri bisnis perusahaan tersebut? Karena itulah penting bagi semua perusahaan untuk mengontrak dengan rekan bisnis dari perusahaan lain untuk memitigasi risiko terjadinya sengketa atau kesepakatan dari dua belah pihak tersebut. Meskipun perusahaan tersebut memilih bekerjasama dengan teman atau keluarga sebagai rekan bisnis, kontrak merupakan hal krusial yang perlu dibuat sejak awal sebagai landasan kerjasama antara pihak. Sehingga jika terjadi sengketa di kemudian hari, perusahaan yang bersangkutan memiliki bukti secara tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pentingnya kerjasama dalam bisnis dari segi yuridis. Pentingnya perjanjian kerjasama dalam bisnis dari segi yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan kesepakatan. Semua pihak harus mengikuti apa yang tertera di dalam perjanjian tersebut, dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Dengan adanya perjanjian, Anda dapat dengan mudah melakukan penagihan pembayaran ataupun menagih prestasi yang tertulis dalam kontrak tersebut. Dan jika pihak tersebut melanggar dan melakukan wan prestasi, Anda pun memiliki bukti yang kuat untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Yang pertama, cara membuat kontrak bisnis. Pada dasarnya, sebuah perjanjian bisnis merupakan berita atau informasi yang terkait perjanjian. Maka dari itu, pentingnya untuk memperhatikan detail serta isi perjanjian kontrak agar tidak salah dan akhirnya memberikan presentase yang berbeda atau kontrak yang disepakati. Yang poin-poin isi perjanjian kontrak umumnya meliputi pendahuluan, definisi pernyataan dan jaminan, isi kontrak, harga, ketentuan dan metode pembayaran, kewajiban, waktu dan penyerahan hak, tanggung jawab dan ganti rugi, keadaan memaksa atau karba yang proses manajemen, jangka waktu yang berlaku, perjanjian uang prestasi dan akibat fermentasi, pengalian, kerahasiaan, litigasi atau arikasi atau penyelesaian jangka, hukum yang berlaku, yuridikasi, penyampingan, lampiran dan penutup. Selanjutnya, M. Kontrak yang merugikan salah satu pihak. Ketika Anda akan membuat sebuah perjanjian kontrak, pastikan isi di dalam kontrak tersebut mengomandir kepentingan para pihak dalam kontrak. Selain itu, sebisa mungkin hindari isi kontrak yang berat dan merugikan salah satu pihak, karena pada umumnya ada pihak yang memiliki posisi lebih dominan dan ada juga yang lebih lemah. Ini sering ditemui di dunia perbankan, di mana adanya klausula baku yang membuat seolah-olah terpaksa untuk menyetujui klausul yang mendaftar dalam perjanjian yang telah dibuat oleh bank, sehingga nasabah tidak sadar dapat melakukan negosiasi atau mengubah dan menghilangkan klausul tersebut. N, yaitu jasa layanan hukum yang bisa membantu untuk membuat perjanjian. Yang pertama, jika kita merasa awam dan belum memiliki pengalaman dalam membuat kontrak bisnis yang dipakai dalam sebuah perjanjian, maka kita dapat menggunakan jasa layanan bantuan hukum yang tersedia secara online. Yang kedua, kini banyak lembaga hukum yang memberikan jasa hukum secara online. Legistra menjadi salah satu layanan hukum yang dapat mendampingi kita dalam membuat kontrak bisnis, dan banyak layanan hukum lainnya seperti pendirian badan usaha, contohnya CV, PT, dan firma.
pendirian waralaba maupun masalah kekayaan intelektual atau haki. Bagian O, pentingnya hukum. Di zaman sekarang, banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dan melakukan pekerjaan hanya bermodalkan kepercayaan. Nah, ini biasanya sering terjadi ketika dapat kerjasama bisnis yang dilakukan bersama teman ataupun keluarga. Modal kepercayaan inilah yang sering menjadi masalah dalam bisnis. Banyak dari mereka yang mendapati masalah keuangan karena semua pekerjaan yang telah dilakukan tidak dibayarkan sesuai kesepakatan. Misalnya, dibayar telat dan menghambat arus kas perusahaan, atau bahkan tidak dibayar sama sekali karena alasan tidak punya uang. Yang kedua, sebagai pemilik bisnis, pasti kita tidak mengharapkan bukan masalah tersebut yang kita alami. Karena itulah kita membutuhkan perjanjian bisnis sebelum melakukan pekerjaan. Karena kata sepakat pun belum tentu bisa melindungi bisnis kita. Dengan adanya perjanjian, kita dapat dengan mudah melakukan penagihan pembayaran ataupun menagih prestasi yang tertulis dalam kontrak tersebut. Dan jika pihak tersebut melanggar dan melakukan prestasi, kita pun memiliki bukti yang kuat untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Nah, jadi kesimpulannya adalah suatu perjanjian tentang bisnis yang sah yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, yang dibuat oleh dua belah pihak dengan tujuan dan persyaratan yang telah disepakati. Dan karena perjanjian tersebut didasarkan tentang hukum yang berlaku, apabila ada pihak dari salah satu yang membuat kesepakatan tersebut merasa dirugikan karena suatu permasalahan tentang isi perjanjian tersebut yang dilanggar oleh pihak lain yang bersangkutan, pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak menuntut, dan pihak yang melanggar tersebut harus siap menerima sanksi atas dilanggarnya isi dari perjanjian yang telah dibuat berdasarkan naungan dari hukum yang berlaku. Karena itulah pentingnya membuat perjanjian atau kontrak supaya menguntungkan satu sama lain dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena sudah ada pihak yang akan memberikan sanksi apabila salah satu dari pihak yang membuat perjanjian melanggar isi dari perjanjian tersebut.